Shalom saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara, tanggal 7 bulan 5 2025. Biarlah pagi ini sebelum kita lakukan aktivitas kita menghampiri Tuhan, serasa kita merindukan Dia menguatkan kita pagi ini. Biar sebelumnya apapun aktivitas kita sepanjang hari ini, biarlah kita melandasi setiap kehidupan kita untuk kita terus meminta petunjuk Tuhan, meminta apa yang menjadi perenungannya dalam setiap kehidupan kita yang akan menguatkan jalan-jalan kita sepanjang hari ini. Saudara, saya percaya pagi hari ini Tuhan memberikan Roh Kudus, memberikan rema-rema yang baru buat setiap kita saudara, untuk kita dituntun, untuk kita disertai, untuk kita dikuatkan, untuk kita semakin mendekat kepada Tuhan saja. Biarlah kita terus terkoneksi dengan firman Tuhan buat pagi ini. Sebelum kita mendengarkan Roh Kudus berkata-kata di tengah kita melalui perenungan kita berdoa, kita buka hati kita berdoa. Bapa, terima kasih satu hari lagi Tuhan memberikan napas kehidupan buat setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan nyatakan buat setiap kami. Kami merasakan ada kesegaran baru yang Tuhan berikan pagi ini buat setiap kami. Kami terus Tuhan untuk kami berjuang, untuk kami tetap bersandar kepada Tuhan saja. Pagi ini Roh Kudus ambil alih waktu ini untuk kami boleh mendengarkan Engkau berkata-kata di tengah kami. Dan kami percaya firman-Mu itu seperti madu yang manis Tuhan untuk menyegarkan kami. Biarlah pagi ini Tuhan kami buka hati kami untuk Engkau berkata-kata. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus nyatakan kuasa-Mu di tengah kami. Haleluya. Amin. Salam saudara, pagi hari ini saat teduh saya Tuhan ingatkan satu kata ini saudara, satu kalimat yang mungkin memberkati buat saya pribadi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada Aku, kata Tuhan. Dia Tuhan satu-satunya penyelamat kita, dan kita memastikan untuk perkataan ini saudara bahwa Dia adalah dikatakan akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat yang selain daripada Aku. Dia Tuhan satu-satunya penyelamat kita. Dan tema perenungan kita pagi ini saudara yang sederhana dan memberkati kita, dikatakan akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada Aku. Sekali lagi, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat daripada Aku. Dan saya percaya tidak ada satu nama di kolong langit ini yang olehnya kita diselamatkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah satu-satunya penolong kita, penyelamat kita, untuk kita boleh menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Surganya itu bagian kita waktu kita percaya menerima Dia menjadi Tuhan dan juru selamat kita. Dan bacaan kita sudah dikatakan di Yesaya 43 8-13 tentang perikop Israel sebagai saksi Tuhan. Dan kita baca ayatnya yang 8 sudah dikatakan, biarlah orang membuat tampil bangsa yang buta, sekalipun ada matanya yang tuli, sekalipun ada telinganya. Dan biar hari-hari ini agenda Tuhan untuk menyelamatkan setiap jiwa-jiwa yang terhilang, setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, bahkan belum mendengar akan berita keselamatan, kabar baik ini saudara kita bawa. Kita pakai hidup kita saudara menjadi alatnya Tuhan untuk menyatakan, dikatakan kabar baik ini ayat 9. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata benar demikian. Dan biarlah kita menjadi, dikatakan, pembawa berita ini saudara, berita keselamatan buat setiap kita, buat setiap orang-orang sekeliling kita, menjadi saksi Kristus dimanapun kita ditempatkan saudara, sehingga waktu kita perkatakan apa yang benar, apa yang membawa kabar baik tentang keselamatan, dikatakan dan orang-orang yang mendengarnya akan berkata benar demikian. Ayat 10, kamu ini adalah saksi-saksiku, dikatakan, dan biarlah setiap kita yang sudah diselamatkan, sudah menerima Tuhan menjadi juru selamat dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan tugas buat setiap kita untuk kita menjadi saksi-saksinya, dikatakan. Demikian firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih. Tuhan sudah memilih kita, menetapkan kita, menyelamatkan kita, supaya kamu tahu dan percaya kepada Aku dan mengerti bahwa Aku tetap Dia. Sebelum Aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah Aku tidak akan ada lagi. Ayat 11,
Dan akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Dan ini yang luar biasa, saudara. Firman Tuhan ini menyatakan, menegaskan bahwa dikatakan akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Dan pastikan bahwa penyelamat kita adalah Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita atas setiap dosa yang ada, sehingga kita boleh menerima dan beroleh kehidupan yang kekal itu, selain untuk kita percaya hanya daripada Dia saja keselamatan. Dan ini menjadi pegangan kita pagi ini, saudara, bahwa kita harus memberitakan ini, saudara, bahwa dikatakan Tuhan tidak ada juru selamat selain daripada Yesus Kristus itu dalam kehidupan kita. Ayat 12, akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dikatakan mengabarkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing ada di antaramu, dikatakan. Bukan Allah asing, bukan di kuasa daripada tempat yang lain, dikatakan, tapi daripada Yesus Kristus. Dikatakan, kamulah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, akulah Allah. Ayat 13 juga seterusnya, aku tetap Dia dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapa yang dapat mencegahnya. Dan ini agendanya Tuhan untuk setiap kita menjadi saksinya, untuk menyatakan kabar baik buat sekeliling kita, menyatakan bahwa Dia tetap dikatakan Tuhan, dikatakan Dia adalah juru selamat itu, selain daripada Dia tidak ada yang lain. Dan biarlah itu kita beritakan. Dan poin bacaan kita yang menjadi perenungan kita pagi ini, saya highlight ayat yang 11 ini, katakan akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Tidak ada keselamatan yang boleh terjadi selain daripada nama Yesus, yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, firman Tuhan katakan, tetapi mereka akan beroleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Hosea 13, 4-6 juga dikatakan 4, tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir, dikatakan, engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Dikatakan dari sejak Mesir, sejak penyelamatan, dikatakan dari bangsa Israel keluar dari Mesir, dikatakan Dia tetap Tuhan, tidak ada kecuali daripada Dia, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Ayat 5, akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggikan. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Dan seringkali ini yang terjadi buat setiap kita. Jangan lupakan Tuhan, jangan lupakan kebaikan, jangan lupakan Dia yang bekerja, yang menyelamatkan kita, yang menyatakan kebaikannya day by day dalam kehidupan kita, dan tidak meninggikan diri, saudara, bahwa segala sesuatu yang kita terima adalah karena kasih karunia-Nya yang berlimpah atas setiap kita, dan kita hargai itu. Ayat Yoel 2:32 berikutnya, Yoel 2:32, dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, dikatakan. Barang siapa yang berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Dan saya percaya ini kita dipanggil, dipilih, diselamatkan oleh Tuhan untuk kita menjadi alatnya, menjadi saksinya sekali lagi dalam kehidupan kita. Dan kita percayai panggilan Tuhan ini, kita responi untuk kita lakukan untuk pekerjaannya dalam kehidupan kita, saudara. 1 Timotius 2:3-5 juga dikatakan, itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bagaimana ini yang menjadi agenda dan menjadi tujuan Tuhan, dikatakan untuk menyelamatkan buat seisi dunia ini, orang-orang yang di dalamnya. Dikatakan yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ayat 5, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dan saya percaya, pastikan ini, saudara, kita memberitakan kabar ini, dan Dia menghendaki, dikatakan sekali lagi, orang diselamatkan, memperoleh pengetahuan yang benar akan Dia yang menyelamatkan. Dikatakan selain daripada Dia tidak ada jalan keselamatan, selain daripada Dia tidak ada juru selamat yang dapat menyelamatkan kita, dikatakan. Karena itu dikatakan Allah itu Esa, dan Esa itu
Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yang terakhir Yudas 1:25 dikatakan Allah yang esa, juru selamat kita oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan saya percaya ini saudara, bagi dia Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan, bahkan dikatakan dia juru selamat kita, kemuliaan, kebesaran, kekuatan, kekuasaan sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang dia sudah ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya saudara dalam kehidupan kita. Dan biar kita beritakan ini kabar baik ini saudara, kita menjadi saksinya Tuhan untuk menyatakan bahwa keselamatan hanya terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya catat makna rohani Yesaya 43 ayat 11 ini saudara, dengan tema kita akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Pembelajaran makna rohani kita belajar poin yang pertama bahwa Tuhan sebagai juru selamat. Ayat ini menekankan bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat sejati yang dapat menyelamatkan umatnya dari segala kesulitan dan bahaya. Dan saya percaya waktu dikatakan bahwa dia menjadi juru selamat kita, dia menyelamatkan kita, dikatakan satu-satunya Tuhan yang akan menolong kita, dikatakan dalam segala kesulitan dan bahaya. Dan biarlah kita pegang ini, yang menjadikan kita kuat adalah karena Tuhan yang menopang kita, yang menjadikan kita berhasil karena Tuhan yang menyertai kita saudara, sebagai juru selamat kita yang dikatakan dia menyelamatkan umatnya dari setiap kesulitan dan bahaya daripada dikatakan kehidupan ini saudara, dikatakan. Yang kedua, keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Ayat ini menegaskan bahwa keselamatan hanya datang dari Tuhan dan tidak ada sumber keselamatan lain yang dapat diandalkan. Dan saya mention buat pagi ini saudara, sekali lagi yang mendengarkan hari ini, biarlah kita percaya ini bahwa keselamatan hanya datang dari Tuhan dan tidak ada sumber keselamatan yang dapat diandalkan. Dan saya percaya Roh Kudus akan memberikan pengertian dalam segala sesuatu tentang hal ini, dan mungkin hati yang keras-keras akan dilembutkan hari ini. Dan saya percaya biarlah Roh Kudus yang akan memberikan pengertian, menginsapkan, dikatakan bahkan akan memberikan rema ini saudara. Dan saya percaya supaya kita mengerti, jiwa-jiwa mengerti bahwa keselamatan datang hanya daripada Tuhan saja. Yang ketiga, pengakuan dan akan kekuasaan Tuhan. Ayat ini juga menekankan pengakuan akan kekuasaan Tuhan yang maha kuasa, dikatakan yang dapat melakukan segala sesuatu dan menyelamatkan umatnya. Dan biarlah ini yang menjadi pengakuan iman percaya kita, bahwa kekuasaan Tuhan maha kuasa yang melakukan segala sesuatu dan menyelamatkan umatnya. Dan saya percaya ini saudara, akui kekuasaannya dia, akui dia saudara yang berkuasa untuk menyelamatkan dan melakukan segala sesuatu ini saudara bagi umatnya. Dan saya percaya ini menjadi pengakuan kita sudah di hadapan Tuhan. Dan yang teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari saudara, poinnya saudara dikatakan tentang akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari kita boleh belajar yang pertama, percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat, percaya pada Tuhan sebagai juru selamat yang sejati dan tidak mengandalkan sumber keselamatan lain yang tidak dapat diandalkan. Ada banyak mungkin saudara tawaran untuk kita boleh mencari buat keselamatan di tempat yang lain. Ada banyak tawaran yang ditawarkan untuk kita boleh menerima pertolongan dari tempat yang lain. Bahkan dengan kekuatan kita, harta kita, mungkin apa yang kita punya yang mungkin kita bisa andalkan ini saudara. Tapi dikatakan yang sejati adalah Tuhan sebagai juru selamat, dikatakan tidak mengandalkan sumber keselamatan lain. Yang kedua, mengakui kekuasaan Tuhan. Mengakui kekuasaan Tuhan yang maha kuasa dan mempercayakan hidup kita kepada dia. Dan kata ini yang terus beberapa hari ini sudah ingatkan tentang bersandar hanya kepada Tuhan saja. Kita menyerahkan buat kehidupan kita, kita menyandarkan kehidupan kita. Pertolongan itu hanya datangnya daripada Tuhan saja, kekuasaan itu dari Tuhan. Kita menyandarkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Yang ketiga, berikut mencari keselamatan dari Tuhan, mencari keselamatan dari Tuhan dari segala aspek kehidupan dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri atau sumber lain. Dan biarlah ini saudara sekali lagi, bahwa keselamatan kita, keselamatan dari Tuhan dari segala kehidupan ini, dan kita tidak mengandalkan kekuatan kita dan dari sumber yang lain. Dan kita
Kita cari keselamatannya, kita cari perkenanannya dalam kehidupan kita, saudara. Yang keempat, menghargai anugerah keselamatan. Menghargai anugerah keselamatan yang datang dari Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ini respon setelah kita percaya, mengakui, mencari, dan kita menghargai anugerah itu, saudara. Bahwa dikatakan anugerah keselamatan dari Tuhan, hidup sesuai dengan bagaimana kita menghargai, dikatakan anugerahnya dengan kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita hidup sesuai dengan jalan-jalannya, pastinya kita mencoba men-set, men-inline kehidupan kita sejalan dengan firman Tuhan. Setiap hari, setiap pagi kita temukan setiap firman itu yang akan mengkoreksi kita, yang akan membuat jalan kita inline selaras dengan firman Tuhan. Ini yang kita harus kerjakan untuk kita melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Bukan kehendak kita saja, bukan mungkin kita menyibukkan dengan perkara-perkara ya, penghidupan kita saja, tapi kita mencoba untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, berbagi keselamatan dengan orang lain. Ini yang Tuhan ingatkan tentang kita menjadi saksi Kristus. Dikatakan kita membagikan kabar kebaikan buat Tuhan, menjadi juru selamat di tengah-tengah dunia ini. Saudara, kita bagikan dengan sesama kita. Berbagi keselamatan yang telah diterima dari Tuhan, berbagi keselamatan yang telah diterima dari Tuhan dengan orang lain, dan menjadi saksi Tuhan tentang kekuasaan dan kasih Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari di mana hari yang terakhir kita boleh menyatakan kebaikan Tuhan, yaitu ini, saudara, bahwa keselamatan, berita keselamatan itu harus disampaikan kita sebagai saksi Tuhan untuk kita menyatakan kepada dunia ini, supaya semakin banyak orang akan diselamatkan, semakin banyak orang mengenal jalan kebenaran. Dikatakan bahwa yang menarik dan dikatakan tidak ada keselamatan di kolong langit ini selain daripada nama Yesus yang menyelamatkan. Bapak, terima kasih buat pagi ini Tuhan, buat perenungan kami. Pagi ini kami belajar terkait dengan akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat daripada aku. Firman Tuhan katakan aplikasi kehidupan kami sehari-hari, bahwa percaya pada Tuhan sebagai juru selamat. Kami percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat sejati dan tidak mengandalkan di sumber keselamatan yang lain dan yang tidak dapat diandalkan. Yang kedua, mengakui kekuasaan Tuhan. Kami mengakui kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, yang mempercayakan hidup kami kepada Tuhan saja. Kami bersandar kepada Tuhan, mencari keselamatan dari Tuhan, mencari keselamatan dari Tuhan dari segala aspek kehidupan, dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri dan sumber yang lain. Yang keempat, menghargai anugerah keselamatan. Kami menghargai anugerah keselamatan yang datang dari Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dan yang terakhir, berbagi keselamatan kepada sesama kami, orang lain, berbagi keselamatan yang telah kami terima dari Tuhan dengan orang lain, dan menjadi saksi tentang kekuasaan dan kasih-Nya yang besar, kasih-Nya Tuhan akan setiap kami. Berkati setiap firman yang kami dengar pagi ini, Tuhan, kami taruh dalam lubuk hati kami, sambil lalu kami boleh belajar. Tuhan mengingatkan kami, Tuhan memberikan kami pengertian dalam segala sesuatu untuk kami boleh aplikasikan kehidupan kami. Tapi sebelumnya Tuhan, kami rindu, Tuhan, biarlah kami menjadi saksi-Mu, menjadi pelaku firman-Mu, Tuhan, untuk kami menyatakan kabar baik, Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini berkati teman-teman hamba-Mu sepanjang hari, aktivitas apapun dikerjakan Tuhan buat berhasil, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan menolong kami sepanjang hari ini, menjaga kami Tuhan, setiap langkah kami sepanjang hari ini. Dan pagi ini kami rindukan untuk kami Tuhan, biarlah tangan-Mu terulur atas setiap kami dan memberkati kami pagi ini. Kiranya berkat, kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami dan mempermai. Dan biarlah berkat-Mu untuk atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Dan biarlah kita pegang ini, dikatakan bahwa keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. May God bless you. Amin, amin. See you tomorrow.